Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah sekalian, semoga semuanya dirahmati oleh Allah. Pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah pembahasan yang sangat penting sebenarnya ya, yaitu tentang alasan atau tujuan utama dari penegakan syariat, hukum-hukum yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya di dalam wahyu. Ini poin pembahasan yang sangat penting, alias seperti kita bertanya, kenapa ini halal, kenapa ini haram, kenapa ini harus dilakukan, kenapa ini nggak boleh dilakukan. Hal-hal seperti ini kita sering tidak tahu alasan di balik itu atau tujuan-tujuannya. Betul ya? Jadi sekedar kita tahu lakukan, udah ini harus, ini nggak harus. Nah, tapi kita nggak tahu alasan di balik itu kenapa. Ini akan kita bahas secara rinci dengan fondasi yang jelas, landasan yang jelas. Ini biasa di dalam ilmu syariat dikenal dengan istilah ilmu maqasid. Maqasidus syariah, tujuan-tujuan, maksud-maksud daripada syariat. Pembahasan ilmunya sebenarnya cukup rumit dan bukan untuk pemula, tetapi untuk orang-orang yang memang memiliki spesialis bidang khusus di fikih atau usul fikih. Tetapi di sini akan saya ambil secara ringkas apa yang penting-penting untuk diketahui oleh rata-rata umat Islam. Pertama, pembahasannya di sini arti dari maqasid itu sendiri atau maksud. Maksud itu artinya adalah maksud di bahasa kita ya. Bahasa Indonesia ini diserap dari bahasa Arab maksud. Apa itu maksud? Tujuan atau landasan utama. Pokoknya ada beberapa makna yang dimaksud dengan maksud-maksud syariah atau tujuan syariat adalah hikmah di balik penegakan syariat. Syariat itu apa sih? Bapak mungkin ada yang tahu syariat itu apa? Hukum yang Allah dan Rasul-Nya tetapkan. Itu namanya syariat. Nah, karenanya di barat sana mereka cukup anti dengan namanya syariah law, karena ini sifatnya hukum. Syariah sifatnya hukum, penegakan hukum. Nah, penegakan hukum ini semua yang kita lakukan sehari-hari itu harus sesuai dengan syariat. Dan ini kita sering tidak tahu alasan di balik itu. Jadi maksud daripada maqasidus syariah, tujuan dari penegakan syariat adalah hikmah atau manfaat, kita bisa bilang gitu ya, yang muncul dari balik penegakan hukum syariat. Dan ini kaitannya dengan kehidupan di dunia. Kita nggak bahas manfaatnya di akhirat ya, karena sudah jelas di akhirat ada yang namanya pahala, ada yang namanya dosa, ada ganjaran dan ada siksa. Itu sudah jelas. Tapi yang kita bahas adalah manfaatnya selama di dunia. Oke, kita sudah sempitkan pembahasan. Jadi yang dimaksud dengan tujuan-tujuan syariat di antaranya adalah mengandung masalah menolak bahaya, atau mencegah dulu, atau mengangkatnya setelah terjadi, atau memotongnya ketika tidak bisa ditolak seluruhnya, maka dipotong sebagian. Syariat pasti datang, mendatangkan kebaikan dan menolak keburukan. Istilahnya dalam ilmu syariat disebut dengan mendatangkan maslahat dan menolak mafsadat. Mafsadat ini bahaya ya. Dipahami dulu kaidah ini. Jadi apapun semua hukum yang Allah tetapkan pasti ada maslahatnya dan menolak mafsadat, pasti itu. Walaupun kita tidak tahu saat ketika kita melakukannya. Bisa jadi otak kita belum sampai, tapi Allah sudah siapkan ada maslahat, ada mafsadat. Maslahatnya diambil, mafsadatnya ditolak. Pasti tujuan syariat ke situ. Enggak mungkin enggak. Hanya saja tidak semua orang mengetahui hal tersebut. Sehingga apa yang kita lakukan cukup dulu sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat.
Ini adalah tata cara dari orang yang beriman. Kami dengar, kami taat. Sekarang saya tidak tahu maksudnya ini kenapa, dilakukan dulu. Suatu saat akan ada bukti yang menjelaskan hal tersebut. Nah, ini diantara pengalaman yang diterjuni oleh para ulama dan mereka yang hidup sekian ribu tahun sebelum kita, atau sekian ribu tahun penjelasan mereka terkumpul, dan di sini akan kita munculkan ya. Kita gali dengan contoh-contoh nanti tentunya. Kenapa kok ini halal, kenapa kok ini haram, kenapa kok ini wajib, kok ini nggak wajib ya. Insya Allah kita bahas. Kedua, setelah kita paham dulu kaedahnya tadi, syariat pasti mendatangkan maslahat atau menolak mafsadat. Oke, diingat itu baik-baik. Walaupun kita tidak tahu rinciannya. Sebab Allah lebih tahu daripada kita. Allah yang menciptakan kita kayak seorang pembuat mobil, mobilnya rusak, yang paling tahu yang buatnya. Bukan orang lain, dia yang lebih tahu tentang isi mobil tadi. Bagian mana yang rusak. Maka Allah lebih tahu tentang kita daripada diri kita sendiri. Ini adalah syariat kaidah yang pertama ya kita dudukkan. Yang kedua, seluruh manusia yang berakal sepakat ada 5 hal primer yang harus dijaga. Syariat akan fokus kepada 5 hal primer ini, dan ini disepakati oleh seluruh manusia yang berakal. Ini dinukil para ulama seperti itu ya. Bahkan di seluruh agama dikenal dan disepakati 5 hal ini harus dijaga. Apa 5 hal ini kita sebut sebagai 5 hal primer, atau istilah Arabnya doruriyat. Apa itu doruriyat? Tidak mungkin dia itu kecuali dia harus ada. Kalau dia nggak ada, hidup nggak bisa lanjut, nggak bisa melanjutkan hidup. 5 hal ini harus dijaga demi menjaga kehidupan. Apa 5 hal ini? Diingat baik-baik ya, nanti kita akan contohkan masing-masing. Pertama, menjaga agama. Kedua, nyawa. Ketiga, akal. Keempat, keturunan. Kelima, harta. Saya ulangi lagi ya. Pertama, agama. Kedua, nyawa. Ketiga, akal. Keempat, keturunan. Kelima, harta. 5 hal primer ini seluruh orang berakal sepakat harus dijaga. Kalau salah satu hilang, hidup di dunia nggak bisa jalan dengan normal. Oke, kita akan pahami ini nanti bagaimana kaitannya dengan syariat. Syariat, hukum syariat pasti bertujuan untuk menjaga salah satu dari 5 ini atau lebih. Pahami baik-baik ya. Pasti menjaga salah satu dari 5 ini atau lebih. Misal ada syariat jihad. Jihad pasti menjaga salah satu dari 5 ini atau lebih. Misal ada syariat sholat. Sholat pasti menjaga salah satu dari 5 ini atau lebih. Ada syariat nikah. Nikah pasti menjaga salah satu dari 5 ini atau lebih. Dan seterusnya dan seterusnya. Kita akan datangkan contoh-contohnya insya Allah. Kemudian setelah tadi kita fahami syariat berusaha mendatangkan maslahat atau menolak mafsadat. Nanti juga akan kita kenal sedikit bagaimana jika ternyata hukum syariatnya mendatangkan mafsadat, Ustadz. Seperti syariat jihad. Apa mafsadatnya? Orang yang berjihad terancam apanya? Nyawa. Padahal tadi katanya disuruh menjaga nyawa. Ini namanya menolak mafsadat yang lebih besar dengan mengambil mafsadat yang lebih kecil. Mengorbankan nyawa untuk menjaga nyawa yang lain. Betul ya? Ini yang dilakukan oleh leluhur kita ketika memperjuangkan kemerdekaan. Kalau mereka mikir, waduh ini Belanda kuat banget, udahlah nggak usah dilawan. Akhirnya kan tidak ada perjuangan. Tapi yang dilakukan oleh para pendahulu kita, mereka berjuang. Dan tahu mereka ujungnya pasti mati. Inilah nanti kita kenal lebih dalam ya. Sehingga antum tahu misalnya kejadian yang sekarang lagi ramai di Palestina. Ketika Palestina melawan Israel. Ustaz, tapi kan Israel memang kuat banget, canggih banget teknologinya. Ya memang itu resiko perang. Kalau dulu Pangeran Diponegoro mikir kayak gitu ya nggak berangkat perang Pangeran Diponegoro. Udahlah di rumah aja. Tapi syariat jihad datang mengorbankan sebagian mafsadat untuk menahan mafsadat yang lebih besar. Kalau tidak begitu, memang ada di dunia ini manusia-manusia yang memang mau nggak mau harus
udah lebih jahat dari iblis mungkin ya. Orang-orang yang ada seperti itu, dan mereka memang harus ada yang menanganinya. Nanti kita bahas ya satu persatu ya. Agar antum paham ini dengan kuat, dalilnya ada, logikanya juga main. Kita bahas selanjutnya. Nah, kita kenal dulu bahwa kebutuhan atau hal-hal di syariat kita seperti halnya kebutuhan di dunia. Terbagi jadi 3. Biasanya aku belajar di ilmu ekonomi dulu di sekolah. Apa? Primer, sekunder, apa? Tersier atau luxury. Kan kita kenal itu ya. Primer yang wajib-wajib, makan, minum, seterusnya. Kalau sekunder, tambahan, tapi kalau dia nggak ada, nggak, hidup masih jalan tapi sulit. Itu namanya sekunder ya. Hidupnya jalan tapi kesulitan. Misal nggak ada kendaraan. Kendaraan bukan primer misalnya ya. Atau rumah. Bukan primer banget karena bisa ngontrak. Tapi kalau nggak ada yang sekunder, hidupannya agak sulit ya. Nah, ini namanya yang sekunder ya. Yang terakhir yang tersier, luxury ya. Dia nggak ada, nggak apa-apa. Kalau ada menjadi pelengkap. Seperti pakaian yang bagus ya. Mungkin HP yang bagus, mungkin device atau alat-alat yang bagus, rumah yang bagus, mobil yang bagus, ini namanya pelengkap. Dalam syariat juga seperti itu. Ada yang harus dijaga, kalau dia nggak dijaga, habislah kehidupan. Tadi yang 5 tadi ya. Pertama, agama. Kedua, nyawa. Ketiga, akal. Keempat, keturunan. Kelima, harta. Oke, antum sudah paham ini, hafal, Masya Allah. Yang kedua adalah yang sifatnya kalau dia itu dihilangkan, kehidupannya jalan tapi sulit. Gitu ya. Di dalam syariat ini biasanya kaitannya dengan transaksi jual beli. Hukum-hukum di dalam transaksi jual beli. Seperti masalah, mungkin antum sering lihat beli mystery box ya. Nah, mystery box itu kan tidak boleh dalam syariat Islam ya. Karena membeli sesuatu yang tidak diketahui. Dalam istilah fikih disebut bai'ul majhul. Membeli kucing dalam karung. Istilah di orang kita dulu ya. Nah, ini contohnya seperti mystery box. Contohnya ya. Ini adalah kalau dia tidak diterapkan memang tidak sampai menghancurkan perekonomian tapi bisa merusak. Contohnya ya. Atau dia kaitannya dengan pernikahan. Atau kaitannya dengan transaksi-transaksi muamalah, interaksi sosial sesama manusia. Ini biasanya masuk ranah sekunder. Dan yang terakhir adalah yang luxury tadi, seperti berakhlak yang bagus, berpakaian yang bagus, ya sebagai pelengkap-pelengkapnya. Yang bagus ini maksudnya seperti suka tersenyum, ya, suka memberi. Ini diantaranya sifatnya jatuh pada luxury atau tahsiniyat, istilah Arabnya. Atau tersier tadi. Kita akan bahas berikutnya, apa ada Ustadz ya dalilnya tentang masalah bahwa penegakan syariat itu ada tujuannya. Ada banyak sekali ya. Di antaranya teman-teman ya, bisa dilihat di dalam surat Al-Anbiya ayat 16, Allah berfirman, "Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin." Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya dalam keadaan main-main. Allah bukan sedang mempermainkan kita. Dengan menciptakan kita, Allah tidak mempermainkan kita. Ada tujuannya. Allah memberi hukum, ini A, ini B. Ada tujuannya. Nggak mungkin sia-sia, nggak mungkin main-main. Kemudian juga dalil yang lain apa? Di surat Al-Baqarah, misalnya ya, tentang syariat hukum yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah ingin kemudahan, bukan ingin kesulitan. Untuk mempermudah kalian, bukan untuk mempersulit. Dan ini banyak juga contoh-contoh yang lain. Sebagian lagi, Allah menunjukkan maksudnya. Seperti dalam pengharaman khamar dan judi. Kata Allah, di dalam khamar dan judi ada manfaat. Tapi mafsadatnya lebih besar daripada manfaatnya. Betul kalau judi menang ada manfaat. Ya. Betul kalau minum khamar ada manfaatnya, mungkin menghangatkan badan mungkin ya kata mereka, atau mungkin mengurangi rasa sakit.
dan seterusnya. Tapi mafsadat yang didatangkan lebih besar, maka Allah larang. Dan banyak contoh-contoh yang lain disebutkan dalam ayat-ayat. Di dalam hadis juga, ini bisa saya kasih contoh, Rasulullah juga mengenalkan tujuan-tujuan pensyariatan. Alias Rasul nggak langsung mengharamkan terkadang atau mewajibkan, tapi Rasul kasih tahu dulu apa efeknya. Seperti antum mungkin pernah dengar hadis seorang yang datang kepada Rasul minta izin untuk berzina. Jadi dia ingin berzina, datang ke Rasul minta izin ya. Ya Rasul, izinkan saya berzina. Maka sama Rasul nggak langsung dilarang, tapi Rasul pancing dengan logika. Maka Rasul sampaikan, bagaimana kalau ibumu dizinai? Kamu mau? Nggak mau. Bagaimana kalau anakmu dizinai? Kamu mau? Nggak mau. Gimana kalau istrimu dizinai? Kamu mau? Nggak mau. Bagaimana kalau saudari perempuanmu, kakakmu atau adikmu dizinai? Nggak mau. Maka begitu juga ketika kamu berzina dengan seseorang, dia adalah saudaranya orang, dia adalah anaknya orang, dia adalah ibunya orang, dia adalah istrinya orang. Maka dia langsung terpancing, oh iya logikanya dimainkan. Oh ini ya, kalau saya berzina dengan orang, oh dia itu ibunya seseorang, atau anaknya seseorang, atau dia saudaranya seseorang. Contoh lain misalnya, dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, suatu saat beliau datang kepada Rasul, wahai Rasul, aku punya banyak harta. Dan tidak ada yang mewarisi harta ini kecuali satu putriku. Maka apakah aku mewasiatkan dia untuk mengambil seluruh hartaku? Kasih semuanya 100%? Maka Rasul mengatakan tidak, jangan. Bagaimana kalau aku wariskan 2/3? Beliau bilang tidak. Maka Sa'ad bilang lagi, bagaimana kalau setengah saya wariskan dalam wasiat? Kalau warisan dalam wasiat itu langsung dikasih dulu sebelum pembagian harta waris. Ini namanya harta wasiat ya. Maka kemudian Rasul menolak lagi, tidak boleh setengah. Kemudian Sa'ad bilang, bagaimana dengan 1/3? 1/3 dan 1/3 itu sudah banyak, kata Rasul. Kamu meninggalkan anak keturunanmu atau pewarismu dalam kondisi kaya, itu lebih baik daripada kamu tinggalkan dalam kondisi miskin. Maksudnya di sini, saat itu mau sedekahkan hartanya semuanya pertamanya. Kalau nggak salah seperti itu ya, dari oleh syari'illah fausi bimali kullah. Seingat saya ini maksud dari hadis ini asal muasalnya Sa'ad bin Abi Waqqas mau ngasih hartanya seluruhnya untuk orang lain. Tapi Rasul tolak. Jadi Rasul menekankan sisakan 1/3. Udah itu batas dalam wasiat. Kenapa? Karena anak keturunanmu lebih baik ditinggalkan dalam kondisi kaya daripada ditinggalkan dalam kondisi miskin. Jadi Rasul mengenalkan tujuan syariat wasiat, tujuan syariat pembagian harta waris. Kenapa kok ada pembagian harta waris? Oh, lebih baik anak keturunan ditinggalkan dalam kondisi kaya daripada dalam kondisi miskin. Kita lanjutkan berikutnya, misalnya contoh yang lain ya. Rasulullah SAW dulu sholat tarawih. Betul ya, sholat tarawih. Kemudian setelah beberapa hari melakukan, beberapa malam, Rasulullah nggak keluar lagi melaksanakan sholat tarawih. Betul ya, ada yang tahu ya ceritanya? Rasulullah datang ke masjid, ada yang ikut sholat. Besoknya lagi. Sampai kemudian suatu saat Rasul nggak mau mengadakan sholat tarawih. Maka ketika ditanya, Rasulullah mengatakan, takut sholat tarawih dijadikan kewajiban atas kalian. Jadi wajib tingkatannya. Ini diantara tujuan-tujuan dibalik penegakan syariat dikenalkan. Baik, salah satu hadis yang terkenal tentang ini adalah sabda Rasul SAW, la darara wa la dirar. Tidak boleh mendatangkan bahaya. Tidak boleh mendatangkan bahaya. Alias syariat Islam menolak apapun bahaya itu. Harus diangkat, harus ditolak. Kita akan lanjutkan sekarang dengan contoh-contoh. Syariat Islam tadi kita kenalkan menjaga 5 hal. Yang pertama apa? Menjaga agama. Menjaga di sini ada 2
jenis, menjaga wujudnya agar dia ada, dan menjaga dia terus-menerus ada. Baik, yang pertama, menjaga wujudnya. Ini sebenarnya sempat salah seorang peneliti di barat menyebutkan di dalam sejarah kehidupan manusia, semua kelompok atau suku bangsa di masa lalu dalam sejarah, semuanya pasti punya agama. Nggak mungkin ada kelompok manusia di masa lalu tidak punya agama. Pasti dia punya agama. Alias agama menjadi sesuatu yang primer dalam kehidupan manusia. Harus ada. Pertama di sini, apa sarana-sarananya Ustadz? Dalam mewujudkan penjagaan agama. Di dalam Islam, yang pertama adalah penanaman akidah dan iman. Jelas dalil-dalilnya banyak ya. Bagaimana menjaga keimanan. Jadi yang pertama, iman harus diberikan kepada anak didik kita, teman-teman kita, keluarga kita. Penanaman iman hilang, agama bisa hilang. Jadi ada sarana dan ada tujuan, bukan sarana ini ya Pak ya. Sarana mobil. Sarana di sini maksudnya tujuannya ini, sarananya ini. Untuk mencapai tujuan tadi butuh sarana. Seperti antum pergi ke tempat tambang. Ini kan tujuan, sarananya mengantarkan. Apa sarana untuk menjaga agama? Pertama, menanamkan akidah. Kedua, tidak sekedar itu, dalam menanamkan akidah di dalam Al-Quran banyak sekali memancing dengan bukti-bukti logika dan ilmiah. Islam bukan mendoktrin keyakinan seperti yang ada di agama lain. Di doktrin ada dosa waris. Ada orang yang menebus disalib untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Ini ketika kita lihat dalam pembuktian ilmiah atau bukti logis, tidak ketemu. Atau menganggap bahwa 1 sama dengan 3, 3 sama dengan 1. Bukti logisnya apa? Tidak ada ya secara matematika. Islam bukan mengenalkan doktrin apa adanya, jebret, kamu harus ini, harus ini, harus ini. Bukan. Tapi ada penjelasan ilmiah dan logikanya. Seperti misalnya Allah berfirman di dalam Al-Quran tentang dua Tuhan. Apabila di dalam alam semesta ini ada dua Tuhan, maka pasti alam semesta akan hancur. Dua Tuhan ya, satu bilang A, satu bilang B, perang Tuhannya nanti ya. Seperti yang terjadi dalam mitologi Yunani. Mitologi Yunani banyak dewa-dewanya saling perang, saling serang. Ini yang terjadi, ada pancingan logika. Atau ketika Nabi Yusuf berkata kepada temannya di penjara, "A'arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar." Apakah Tuhan yang banyak lebih kuat daripada Tuhan yang satu? Dipancing. Ada pancingan-pancingan logika yang muncul dan pembuktian-pembuktian ilmiah yang sangat banyak sekarang biasa dikenal dengan mukjizat sains atau apa ya istilahnya dalam ilmu bahasa Arab, ijaz ilmi. Jadi antum kenal, oh ada pembuktian ternyata terkuak sekarang langit dan bumi dulunya seperti ini. Jelaskan dalam Al-Quran. Dahulunya langit dan langit adalah masih dalam bentuk gas, itu dijelaskan di Al-Quran. Di bumi ada laut, yang lautnya terpisah dua, pernah tahu ya mungkin videonya. Nah, seperti itu. Bukti-bukti ilmiah tadi ternyata muncul, termasuk dalam penegasan akidah. Yang ketiga, dalam menjaga syariat menjaga adanya agama dengan rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? Iya Pak, saya nanya karyawan sini sebagian tidak tahu ya rukun Islam berapa, nggak tahu. Pernah saya nanya yang datang konsultasi, tak tanya, rukun Islam berapa? Nggak tahu, dulu di sekolah nggak tahu, nggak diajari apa gimana. Rukun Islam nggak tahu. Ditanya sholat, nggak sholat, dan seterusnya. Karena rukun Islam yang 5 ini yang menjaga agama tetap ada. Sholat udah hilang, ya udah kayak nggak ada agama Islam Pak. Masjid kayak nggak ada wujudnya. Betul ya? Haji nggak ada, udah. Ka'bah jadinya gimana? Jadi ini adalah gambaran bahwa penjagaan penerapan rukun Islam yang 5 adalah menjaga agama agar tetap ada. Syiar dari syiar-syiar Islam. Berikutnya yang keempat misalnya sarana adalah
kewajiban berdakwah. Saya pernah bilang dulu, dakwah ini wajib untuk siapa, Pak? Pernah saya dulu menjelaskan ya. Dakwah ini wajib untuk siapa? Untuk ustadznya aja? Untuk semua orang? Dulu pernah kita jelaskan ya. Dakwah wajib untuk semua orang, masing-masing berdasarkan kapabilitasnya, porsinya. Saya punya istri, saya wajib mendakwahi istri. Saya punya anak, saya wajib mendakwahi anak. Dan seterusnya. Antum punya kapabilitas masing-masing, lingkupnya masing-masing. Itu kewajiban dakwah antum. Makanya ada yang salah dalam persepsi kita menganggap bahwa suami menanggung dosa istri. Salah, bukan seperti itu. Islam tidak mengajarkan orang menanggung dosa orang lain. Apa dalilnya? Allah berfirman, "Wala taziru waziratun wizra ukhra." Tidak mungkin seseorang itu atau tidak boleh seseorang menanggung dosa orang lain. Terus maksudnya gimana Ustadz suami menanggung dosa istri? Bukan menanggung. Ketika antum tidak memerintahkan dia berhijab, berjilbab, ketika antum tidak memerintahkan dia sholat, antum terkena dosa tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Ini yang dimaksud dengan menanggung dosa tadi. Tapi ketika dia melakukan dosa, bukan antum yang nanggung. Tidak ada dalam syariat kita saling menanggung dosa. Tidak seperti dalam agama lain yang meyakini ada dosa warisan. Semua umat manusia katanya mewarisi dosanya Nabi Adam dan Hawa. Ini salah. Dalam Islam tidak ada pewarisan dosa. Jadi kewajiban berdakwah harus dilakukan oleh setiap orang untuk menjaga agama ini. Dalilnya apa? Banyak banget. Dalil-dalil tentang amar ma'ruf nahi mungkar dan seterusnya. Baik, berikutnya apalagi Ustaz? Ketika agama sudah ada, gimana menjaga agar agama tetap langgeng dan terus-menerus ada? Syariat yang paling penting dalam ini adalah syariat jihad. Penting teman-teman sekalian, orang sering menyalahpahami syariat jihad, terutama di masa sekarang setelah terjadinya kejadian WTC. Betul ya? Kita akui bahwa syariat jihad ternodai. Kita perlu kenalkan bahwa jihad adalah syariat yang memang Allah syariatkan. Tetapi karena penerapan dan praktek dari orang-orang yang tidak memahami maksud dari jihad, akhirnya jihad menjadi syariat yang tercoreng. Gara-gara perilaku orang-orang yang mereka ini tidak belajar agama dengan benar. Ngebom sana-sini, melakukan tindakan serampangan, ya, radikalisme, terorisme, ini tidak pernah diajarkan dalam Islam. Jihad ada rukunnya. Ada syarat-syaratnya. Seperti antum sholat. Sholat ada rukunnya atau tidak? Ada syaratnya? Baru disebut sah. Jihad juga seperti itu. Jihad ada rukunnya. Ada syaratnya. Ketika terpenuhi baru menjadi wajib. Makanya Islam atau umat Islam tidak menolak syariat jihad dan tidak berlebihan dalam melakukannya secara serampangan. Antum melihat para pejuang kita memperjuangkan kemerdekaan. Kalau tidak ada teriakan jihad di masa itu, tidak ada perjuangan kemerdekaan, Pak. Antum lihat. Perjuangan Imam Bonjol, perjuangan Pangeran Diponegoro, pakai bendera apa? Udah ada bendera merah putih waktu itu? Tidak ada. Yang menjadi penyemangat apakah mereka bilang Indonesia merdeka? Bukan. Yang mereka bilang apa? Dalam berperang melawan Belanda, Allahu Akbar. Dan yang menjaga Indonesia menjadi seperti sekarang, menjadi merdeka, adalah mereka, benteng pertama, para santri dan para ulama. Ini benteng pertama yang menjaga Indonesia. Menjaga bukan sekedar negara, menjaga agama. Jihad disyariatkan. Ketika agama tidak bisa ditegakkan, jihad harus ditegakkan. Tapi ada tata caranya. Siapa yang memerintahkan? Bukan antum, ayo kumpul yuk di mes. Sekarang kita serbu wilayah itu ya, kita berjihad. Bukan seperti itu caranya. Dengan melakukan tindakan-tindakan, melakukan pengeboman di gereja atau di tempat ibadah lain. Salah. Karena Rasulullah SAW sendiri ketika memerintahkan jihad, melarang membunuh siapapun yang ada di dalam gereja. Nggak boleh sama Rasul dibunuh. Siapapun yang lagi beribadah di gereja tidak boleh dibunuh. Dan gereja-gereja tadi tidak boleh dihancurkan. Ini Rasulullah yang mengajarkan. Makanya aneh ini yang mempraktekkan dengan pengoboman seperti ini, dia belajar di mana jihadnya. Paham ya Pak ya? Justru kita ketika mengenal syariat yang benar, kita tahu. Dan kita semakin jauh dari radikalisme.
Anggapan sekarang yang dilempar ke masyarakat, mainstreaming yang mereka framing yang dilakukan oleh media-media, oh kalau kamu belajar agama kamu jadi radikal. Tidak, Pak. Justru mereka yang radikal, mereka tidak belajar agama dengan benar. Semakin antum belajar agama dengan benar, semakin jauh dari radikalisme. Ini penting ya, Pak ya. Makanya kalau belajar jangan cuman dikit-dikit toh ya, belajar didalami. Oh, jihad itu ternyata gini, ada caranya, ada syaratnya. Penerapannya juga nggak sembarangan, ada penentuan ini kafir harbi atau kafir apa. Karena orang kafir di dalam syariat kita dibagi, Pak. Nggak satu jenis. Kafir yang berada di dalam tanggungan negara, yang ada perjanjian dengan orang muslim, harus dijaga. Ada orang kafir yang memerangi, seperti orang kafir Israel, maka di situ jatuh kafir harbi, dan seterusnya. Ini berarti ada yang perlu dipelajari. Betul ya? Kita lanjutkan berikutnya. Dan Rasulullah SAW adalah orang yang menegakkan syariat jihad dengan syariat yang benar, cara yang benar. Antum lihat bagaimana Rasul menerapkan syariat jihad. Dari Madinah ke Mekah. Betul ya? Ketika beliau melakukan pembebasan kota Mekah, ada orang yang terbunuh? Ketika beliau melakukan Fathu Mekah, antum tahu sejarah Rasul menyerang balik kota Mekah dan merebut kota Mekah dari orang kafir Quraisy. Adakah yang terbunuh? Tidak ada yang terbunuh. Dijaga sama Rasul, darahnya semua dijaga. Lihat, tujuan dari jihad sudah tercapai apa? Penegakan agama. Ketika sudah tercapai, tidak perlu di situ ada pembunuhan. Antum lihat ya, inilah pentingnya belajar. Oh iya, tujuannya jihad adalah penegakan agama. Agama sudah tegak, alhamdulillah, bisa dilakukan tanpa pembunuhan. Kita lanjutkan lagi ya. Ini perlu rincian lebih dalam ya, jadi tidak bisa dipotong-potong. Nanti mungkin kalau videonya dipotong sebagian salah maknanya nanti ya. Berikutnya adalah dengan dalam syariat ada yang dikenal dengan hukuman mati. Ini agak ekstrim sedikit ya, dalam tanda kutip. Hukuman mati diberikan kepada orang yang murtad. Maksudnya gimana Ustaz? Nah, biar nggak salah paham dulu dan antum bisa kenal dulu maksudnya seperti apa. Rasulullah SAW bersabda, "Man baddala dinahu faqtuluh." Barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Ini hadis Rasul, hadis sahih. Tapi prakteknya hati-hati, jangan antum, Ustaz, anak saya tiba-tiba pindah agama, tak bunuh. Bukan kayak gitu ya. Ada caranya, teman-teman. Jadi dalam syariat Islam, hukuman mati bagi orang yang murtad ini juga dalam rangka menjaga agama agar tetap terjaga. Maksudnya gimana? Di masa Rasul, banyak orang munafik saat itu. Ketika ada orang munafik saja, mereka membocorkan strategi orang Islam ke orang kafir. Merusak, jadi intel ya Pak ya. Jadi intel mata-mata. Apalagi orang yang dia pernah masuk Islam, kemudian murtad, secara stabilitas negara terancam. Keamanan negara terancam oleh orang-orang tadi. Makanya Rasul memerintahkan hal tersebut. Ini poin pertama ya. Karena mengancam keamanan negara, mereka menjadi intel yang luar biasa. Kedua, mereka biasanya, seperti yang antum lihat orang-orang murtad yang sekarang tampil di medsos, di YouTube ya, yang mereka pernah masuk Islam, terus ngaku, aku kenapa? Kalau dalam Inggrisnya mereka tulis, why I left Islam. Kenapa saya keluar dari Islam. Ini bahayanya luar biasa, Pak. Karena akan mengancam akidah-akidah orang muslim yang sudah ada. Oh, di Islam ternyata gini, dia jelaskan. Antum lihat di medsos banyak sekali. Maksud saya di YouTube lebih utama ya. Sangat banyak. Mereka jelaskan Islam ini gini, dijelaskan jelek-jeleknya. Ini mengancam mereka yang mau masuk Islam nggak jadi. Mereka yang sudah Islam, akidahnya jadi ragu. Udah nggak yakin lagi sama Islam. Gara-gara mendengarkan orang-orang yang murtad ini. Karena ini mendatangkan mafsadat yang lebih besar dan skalanya luas, Pak. YouTube itu kalau viral kan 1 juta view, 2 juta view. Pengaruhnya besar, Pak. Lebih besar dari sekedar orang berkumpul di masjid ini. Makanya syariat mencegah mafsadat yang lebih besar dengan melakukan mafsadat yang lebih kecil. Apa itu mafsadat yang lebih kecil? Hukuman mati. Seperti korupsi. Orang banyak bilang, Ustaz, ini korupsi harusnya dihukum mati aja ini orangnya ya.
Di penjara cuma 10 tahun, kabur pula. Gak ketemu orangnya ini sampai sekarang. Misalnya gitu ya. Maka di sini antum lihat, daripada negara rugi 200 triliun, lebih baik orang ini dimatikan, betul ya? Daripada ini orang malah bukan datangkan kebaikan, malah merusak negara. Misalnya, sehingga negara memutuskan orang ini harus dihukum mati. Hukuman mati ini yang memutuskan adalah negara. Dan hukuman mati bagi orang yang murtad hanya bisa dilakukan dalam pengadilan resmi Islam. Datang, lalu ada saksi, seperti pengadilan pada umumnya, kemudian nanti hakim meminta kepada dia untuk bertaubat. Diberi waktu, ya dikasih waktu taubat. Nggak langsung dihukum mati. Dalam Islam tidak seperti itu. Ada namanya istitabah, diminta untuk bertaubat. 1 hari, 2 hari, 3 hari, kok belum taubat, belum masuk Islam, ditegakkan hujah ke dia, apa sih? Kenapa kok kamu meninggalkan Islam? Dibantah, diskusi, dialog. Kalau dia masih tetap kekeh dengan murtadnya tadi, maka mahkamah melakukan penegakan hukuman mati. Ini yang melakukan negara, saya ulangi lagi ya, jangan salah paham nanti aja. Ini Ustadz ini radikal ternyata ini. Yang di sini ya. Ngajari hukuman mati, bukan ngajari hukuman mati. Saya menjelaskan fikih hukum syariat yang sebenarnya seperti ini tanpa saya tutup-tutupi. Ini yang sebenarnya. Tapi tata caranya, ada tata caranya. Paham ya kira-kira ya? Ada mahkamahnya. Ada keputusan yang diambil. Dan yang memutuskan siapa? Hakim, bukan Pak RT, bukan Pak RW. Ya? Yang memutuskan hakim di pengadilan. Dan nggak langsung dihukum mati, tapi ada prosesnya. Dia bisa lepas dari hukuman mati. Paham ya kira-kira ya? Jadi ini semua dalam rangka untuk menjaga agama. Gara-gara satu orang ini, dia bisa memurtadkan 1000 orang lain. Seperti yang antum tahu, yang dia ngaku-ngaku pernah Islam terus sekarang menjadi pendeta tinggal di Jerman, adalah namanya ya, nggak usah saya sebut nanti malah terkenal. Dia vokal sekali mencegah orang-orang masuk Islam, dan dia juga menyuarakan agar orang murtad dari Islam. Banyak ini Pak. Di antaranya juga bahkan masuk di kampus-kampus dengan judul pelajaran filsafat. Judulnya toh ya. Hakikatnya orang-orang dibikin murtad. Pertama dibikin nggak sholat dulu, sholat nggak wajib. Terus nanti lama-lama dibikin ragu, emang ada surga sama neraka? Dibikin ragu lagi, dan seterusnya. Orang-orang seperti ini mafsadatnya lebih besar daripada maslahatnya. Yang kedua, penjagaan nyawa. Penjagaan nyawa dalam rangka untuk mewujudkan nyawa, maka disyariatkan menikah ya. Bagi yang jomblo-jomblo, jangan menghalu-halu ya. Sekarang ada di Jepang terkenal nikah sama kartun gitu ya. Ini nikah sama kartun piye. Ada yang nikah ya macam-macam ya sekarang. Bahkan sekarang kalau kita lihat negara-negara maju seperti Jepang, Korea, dan Cina sedang mengalami krisis penduduk. Kesulitan menangani hal ini. Sehingga akan dilihat dalam waktu ke depan setelah 100 tahun, mereka termasuk bangsa yang akan punah. Karena setiap tahun berkurang 1 juta penduduk. Cina lebih banyak lagi. Setiap tahun. Alhamdulillah orang Indonesia subur-subur ya. 1 orang 5 anaknya. Jadi ada namanya fertility rate atau kesuburan, tingkat kesuburan. Antum menikah 1 cowok, sini ada yang punya istri 2? Ada ya? Rata-rata istri 1 ya? Oke. Laki 1, perempuan 1. Oke. Kalau anaknya cuma 1, minus apa plus? 2 jadi 1, minus apa plus? Minus 1 ya. Kalau 2, ayah dan ibu punya anak 2, minus apa plus? Impas ya, seimbang. Berarti untuk menjaga kestabilan minimal setiap pasangan punya 2 anak. Itu pun kalau semuanya menikah, kenyataannya di negara maju, Cina, Korea, dan Jepang, banyak yang tidak mau menikah. Kenapa? Tersebarnya prostitusi. Banyak pertindakan zina dengan teman kantor, naudzubillah min dzalik. Dengan teman apa, dengan ini, itu. Terlalu sering berzina, tidak ada keinginan untuk menikah. Belum lagi dengan tersebarnya pornografi.
Belum lagi dengan tersebarnya tadi saya bilang orang nikah sama kartun, nah, kayak gitu ya. Nih kalau sama kartun itu ya. Jadi orang-orang ini muncul dan menyuarakan hobinya ini ke orang lain. Betul? Jadi kedepannya nyawa hilang, terancam. Syariat Islam mengajarkan menikah. Nikah ini Pak, laki-laki sama perempuan apa gimana Pak? Apa laki-laki sama laki-laki? Negara-negara barat sekarang bingung masalah gender. Aneh sekali ya. Kita udah jelas, masuk toilet jelas, toiletnya laki-laki, toilet perempuan. Di barat sekarang nggak ada kayak gitu. Toilet dibagi all genders, semua gender. Nggak percaya? Sekarang terjadi itu ya, di barat. Nggak ada toilet laki-laki perempuan, dicampur semua. Bingung mereka gender, ini mana laki-laki, mana perempuan, nggak ada. Nggak boleh mengaku saya laki-laki atau saya perempuan, maksudnya boleh mengaku yang lain. Sehingga kalau antum sekarang buat akun Gmail, Google itu ya, sekarang ada pilihan 4 Pak. Pilih gender laki-laki, perempuan, tidak mau memberitahu, lalu custom, bisa custom sendiri ya. Saya gendernya apa, terserah antum custom sendiri. Wes. Ini sudah gagal. Dari segi ini, antum lihat, kalau seperti ini terus disuarakan gimana dong? Kacau ke depannya Pak. Makanya mereka nggak mau, ini nggak boleh. Makanya antum sekarang lihat ada mereka pakai pronouns namanya ya. Pronouns itu dalam bahasa Inggris artinya kata ganti. He, him, kayak gitu ya. She, her, kayak gitu ya. Itu pakai, nggak mau pakai male, female, nggak mau. Laki, perempuan, nggak. Mereka punya pronouns sendiri. Nah ini kacaunya mereka karena mereka tidak punya tuntunan yang jelas. Islam menjelaskan, oh ya, ada nikah. Makanya tingkat bunuh diri tinggi di sana. Tingkat ketidaksehatan atau ketidaksejahteraan psikis, mental tinggi. Banyak orang sakit mental. Di negara-negara maju. Alhamdulillah di sini punya istri 1 bahagia ya. Apalagi punya istri 2 tambah bahagia. Tambah lagi gitu ya. Atau enggak, nanti saya dibilang. Intinya antum punya istri 1 sudah bahagia. Punya anak apalagi, Masya Allah. Mereka kenapa kok bisa mentalnya sakit? Yaitu tadi, menghindari syariat menikah. Sekarang tinggi ya di sana ya, menghindari menikah. Kedua, dalam ajaran Islam misalnya juga diajarkan syariat bertahan hidup. Harus makan, harus minum, berarti kaitannya dengan itu harus mencari rezeki, harus mencari nafkah. Ini kewajiban bagi seorang suami. Kalau suami tidak bisa menafkahi keluarganya, jatuh dosa. Dia harus berjuang mencari. Kemudian juga diantaranya pendirian mahkamah, pendirian negara, pendirian lembaga kepolisian. Ini semua dianjurkan dalam syariat, bahkan diwajibkan dalam rangka menjaga nyawa. Harus ada tentara, harus ada polisi, harus ada mahkamah. Kemudian juga misalnya yang lain-lain dalam menjaga nyawa adalah kita kenal istilah rukhsah. Apa itu rukhsah, Pak? Keringanan. Ketika kita sakit, apakah wajib puasa? Tidak wajib, diringankan ya. Kasihan dong kalau orang sakit tetap wajib puasa, malah mati. Ya, nyawa dijaga dengan rukhsah-rukhsah ini. Air nggak bisa nyentuh air, dia karena sakit nggak boleh nyentuh air, maka nggak pakai wudhu, pakai apa? Tayamum. Kenapa begitu? Kalau dia nyentuh air, dia bisa terluka, lukanya makin parah, bisa sampai meninggal. Maka dalam syariat kita dijaga nyawa. Ini alasan kenapa ada tayamum. Kenapa kok sholat waktu safar itu pendek 2 rakaat ya, qashar. Ini semua kaitannya dengan menjaga nyawa. Walaupun itu masih khayalan sifatnya. Belum kelihatan di depan mata, belum. Oh, tapi kalau aku melakukan ini nanti bisa berbahaya buat nyawaku. Maka dalam syariat ada keringanan, istilahnya rukhsah. Dan juga dalam syariat kita dilarang yang namanya bunuh diri. Dalilnya apa? Wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian membunuh diri kalian sendiri. Bunuh diri diharamkan. Dan juga syariat apalagi qisas. Apa itu Pak qisas? Ada yang tahu? Dalam rangka menjaga nyawa ada yang namanya qisas. Apa qisas? Hukum balasan setimpal. Ini hukum balasan setimpal, nyawa dibalas nyawa.
darah dibalas darah, mata dibalas mata. Ini syariat sudah lama dari nabi-nabi terdahulu, dibenarkan lagi oleh Islam. Tapi ingat, bukan main hakim sendiri. Nah, teman saya Ustadz bikin patah tangan saya, terus antum balas sampai patah juga. Nggak kayak gitu caranya. Dibawa ke mahkamah pengadilan, kemudian baru ditentukan, nanti hakim memutuskan. Ada Pak, tentuannya nanti. Dan ada tidak harus dibalas secara badan, tetapi dengan yang namanya diat. Diat itu adalah bayaran tebusan. Ada bayaran tebusan. Kalau melukai mata berapa? Melukai tulang-tulang tertentu berapa? Dan seterusnya. Antum kalau baca itu sampai detail sekali di ilmu fikih. Jadi dalam Al-Quran disebutkan walakum fil qisasi hayatun, dan kalian dalam hukum mati atas pembunuh. Jadi kalau dalam syariat Islam pembunuhan ada pembagiannya, membunuh sengaja, membunuh tidak sengaja, membunuh mirip sengaja. Ada rincian-rinciannya. Kalau membunuh secara sengaja kepada orang muslim dihukum mati seharusnya dalam syariat Islam di pengadilan syariat. Saya tanya kepada antum, dalam Al-Quran disebutkan, dan bagi kalian di dalam qisas, hukuman mati bagi pembunuh adalah ada kehidupan. Gimana Pak penafsirannya? Mungkin ada yang tahu. Kalau bisa ada hadiah bagus ya. Kok bisa hukuman mati, kata Allah disebutkan, di dalam hukuman mati ini ada kehidupan. Mungkin ada yang tahu gimana secara logika kita, tafsirnya. Nanti saya jelaskan tafsir yang sebenarnya ya. Kok bisa? Misalnya Pak ya, Anda punya ibu. Semoga tidak menjadi kejadian ya. Tiba-tiba ibu Anda dibunuh oleh orang. Ada rasa marah? Pasti. Nggak terima ya. Bahkan dalam hati pengen balas dendam. Tak kejar orang itu harus tak bunuh. Betul ya? Ada kayak gitu Pak. Rata-rata di masyarakat punya kayak gitu ya. Sifat seperti itu. Kita juga secara naluri manusia pasti itu. Gak terima dong ibu saya dibunuh. Apalagi sampai bunuhnya dalam hal-hal yang tidak wajar ya. Sampai dimutilasi, mohon maaf ya. Sampai diperkosa. Gak terima kita sebagai anaknya. Betul ya? Apalagi itu terjadi ke istri kita atau anak kita. Wah, tambah lagi. Syariat Islam mengajarkan yang namanya penegakan hukum yang adil. Orang tadi dihukum mati juga. Allah menjelaskan di dalam kisos ini ada kehidupan bagi kalian. Kehidupan apa ini Pak? Ada yang tahu mungkin? Gimana? Kan ini mati, kok bisa hidup? Di dalam hukuman mati ini ada kehidupan. Coba dipancing ini, gimana? Saya nyoba? Coba Pak, berani, jangan takut salah ya. Kalau salah nggak dihukum. Anak korban memaafkan pelaku. Ya, itu salah satu bukan tujuan tadi, bukan penafsiran ayat tadi, tapi itu adalah salah satu prosedur. Jadi ada prosedur tidak jadi dihukum mati apabila keluarganya memaafkan. Tapi nanti ada bayar tebusan uang. Ya. Bukan itu maksudnya tapi ada yang tahu? Karena di dalam hukuman mati ini ada kehidupan bagi orang lain. Si pembunuh ini tadi khawatir melakukan pembunuhan yang lain. Maka dia dibunuh untuk menjaga kehidupan orang lain tetap terjaga. Antum tahu begal Pak? Tahu kelitih yang di Jogja? Lebih parah lagi ya. Apa itu efek jerahnya? Enggak jerah-jerah Pak. Ditangkap gimana sekalipun enggak bakal jerah. Andai kata ada satu dihukum mati, bubar langsung ya Pak ya. Bubar. Gak ada yang berani lagi. Antum tahu di negara kita ada pemberlakuan hukuman mati untuk siapa? Pengedar narkoba. Sudah dihukum mati betul? Apa masih ada yang mengedarkan narkoba? Masih. Masih separah itu ya. Antum sekarang yang judi nih, kenapa kok sampai sekarang nggak tertangani ini ya, judi? Nggak ada penegakan hukum yang jelas bagi si yang membuat website-website judi ini. Nggak ditangkap-tangkap kan? Hukumnya juga sudah ditangkap pun hukumnya nggak jelas. Syariat Islam menjelaskan dengan sangat detail dalam penegakan hukum. Salah satunya dalam masalah pembunuhan ini tadi. Dibalas dengan hukuman mati juga. Tapi ada rinciannya tadi saya sebut, ada pembunuhan
sengaja. Ada pembunuhan tidak sengaja, tidak langsung dihukum, Pak. Ada rinciannya, Pak. Senjata apa yang dipakai. Jadi ada prosedur yang cukup rinci dan detail. Maka tidak boleh kita melakukan hakim sendiri dengan membalas dendam tadi. Itu tidak boleh. Balas hukum mati dengan hukuman sendiri tidak boleh. Salah satunya lagi adalah jihad, Pak. Cukup ya waktunya ya. Jihad ini disyariatkan untuk menjaga nyawa juga. Antum bayangkan mereka yang di Palestina tidak melakukan syariat jihad. Habis, Pak. Antum lihat peta Palestina. Silakan cek. Peta Palestina dari tahun 1940-an dibandingkan dengan sekarang. Itu habis sisa sekitar mungkin 20% kurang. Digerus pelan-pelan. Tahun sekian segini, berkurang lagi. Itu hampir setiap waktu ada orang pasukan Israel datang, rumahnya diambil, disita langsung, orangnya disuruh keluar, dipaksa. Banyak video-videonya kayak gitu. Dan itu terjadi. Maka mereka disyariatkan untuk berjihad, menjaga nyawa mereka sendiri. Nggak bisa umat Islam nggak disuruh, udah nggak ada Ustaz, jihad itu radikal, misalnya ada yang bilang gitu ya. Jihad itu radikal, itu syariat zaman dulu, sekarang udah nggak berlaku, udah nggak usah jihad. Terus antum kalau datang penjajah udah diam aja gitu, ya silakan. Ambil saya, nggak apa-apa, ini hartanya ambil aja juga. Masa kayak gitu ya? Ketika ada penjajah kita, ada syariat berjihad, membela diri. Ini penting juga ya. Kemudian yang ketiga, secara singkat saja, menjaga akal. Contohnya misalnya apa menjaga akal? Ada yang bisa ngasih contoh dalam syariat kita? Dilarangnya atau haramnya apa? Khomer, betul. Haramnya khomer dan yang lain-lain yang menghilangkan akal. Ganja, narkoba, semua ini disyariatkan agar akalnya orang masih aman. Dan ini antum lihat di dalam peraturan lalu lintas. Jelas sekali ya, dalam lalu lintas dilarang ya. Orang tidak boleh minum khamr, diharamkan. Kenapa? Membahayakan orang lain dengan supirnya tadi. Antum juga di sini dilarang minum alkohol kan ya? Dilarang, tidak boleh karena membahayakan, terjadi bisa insiden. Syariat juga seperti itu. Bahkan mereka yang minum khamr juga ada hukumannya. Apa hukumannya? Dicambuk. Dalam syariat yang dipraktikkan oleh Umar bin Khattab, mereka dicambuk. Di depan umum, tapi ada tata caranya, lagi-lagi pengadilan. Bukan langsung main hakim sendiri. Begitu juga dalam syariat kita dilarang percaya khurafat tahayul ya Pak ya. Tiba-tiba lagi di kamar, kejatuhan cecak, gitu ya. Langsung percaya, waduh ini aku sial hari ini. Gini gitu ya. Dalam syariat tidak boleh. Atau lihat di koran ada zodiak, waduh aku zodiakku sekarang rezekiku gini. Ini enggak boleh. Atau misalnya percaya apa lagi? Wangsit. Datang kemana gitu ya, ke suatu tempat keramat, terus nanti dengar bisikan, suruh kayak gini, wah langsung diikuti. Ini dilarang sangat jelas dalam ilmu akidah kita. Tidak boleh. Contoh yang lain juga adalah syariat kita mengajarkan cara berpikir yang benar. Tidak boleh gerusa-gerusu. Apa gerusa-gerusu ini ya? Serampangan. Harus klarifikasi. Kita kenal syariat namanya tabayyun. Cek dulu benar nggak beritanya. Kalau berita seperti itu, apalagi akidah. Mau meyakini sesuatu, cek dulu dalilnya gimana ya. Oh gini dalilnya. Alhamdulillah. Dalilnya seperti ini, akidah saya aman. Paham ya? Jadi dalam syariat kita diajari cara berpikir yang benar. Ada tata caranya, runtut. Ada dalilnya dulu, terus kita lakukan. Tidak ada dalilnya, tawakuf, tunggu dulu sampai ada dalilnya. Seperti itu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya apa? Suatu saat Rasul pernah ditanya. Para sahabat nanya, ya Rasul, kita diperintahkan untuk bersolawat. Sewaktu tahiyat, tasyahud itu apa ya? Suruh solawat. Bagaimana ya Rasulullah cara kita bersolawat? Apa yang dilakukan Rasul? Langsung mengarang sendiri? Tidak. Rasul diam. Menunggu wahyu. Sampai wahyunya turun, baru Rasul ajarkan yang sering kita baca dalam tahiyat apa? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita, dan seterusnya. Yang sering kita sebut sebagai sholawat Ibrahimiyah. Rasulullah nunggu.
Sampai jelas wahyunya baru disampaikan. Sebab agama Islam adalah agama wahyu. Dibangun di atas wahyu, bukan karangan manusia. Kita lanjut berikutnya yang keempat, menjaga keturunan. Oleh karenanya kalau menjaga keturunan, apa yang diharamkan, Pak? Apa yang diharamkan dalam menjaga keturunan? Zina. Karena zina mengacaukan itu semua. Keturunannya nggak jelas. Ini anaknya siapa? Betul ya? Nggak ketahuan. Secara anak nggak ketahuan. Dinisbatkan nggak bisa ke ayahnya. Tapi dinisbatkan ke ibunya. Dan juga disyariatkan nikah, disyariatkan merawat anak, menafkahi anak, mendidik keluarga, dan juga syariat untuk mencegah zina tadi yang mengacaukan keturunan adalah diatur dalam hubungan lawan jenis. Di antaranya apa syariat? Jilbab. Gak usah munafik deh, cowok-cowok kalau ada cewek pakai pakaian terbuka minimal ngelirik, betul ya? Minimal masih ngelirik, seret gitu ya, rezeki gitu. Waduh. Ya ini sering ya, saya kalau naik sarana dari Timpa ke sini atau balik ya, sopirnya tuh suka, weh gitu ya, jauh-jauh kalau ada. Waduh, ini gimana ya? Jadi karena itu bisa mendatangkan atau mengarah ke arah zina. Karena harus ada pelampiasan, Pak. Ada pelampiasan. Kalau sudah menikah, alhamdulillah ada istri, dilampiaskan ke istri. Kalau belum menikah, repot jomblo-jomblo ya. Maka di sini antum ada syariat menikah, menjaga agar tidak zina. Campur baur di kantor juga ada tata caranya. Oh iya, saya kalau interaksi dengan yang perempuan harus jaga, tidak menyentuh, tidak melihat terlalu lama atau ke tempat-tempat yang berbahaya ya melihatnya ya. Jadi ada syariat Islam yang ditegakkan di sini. Contoh yang lain juga larangan menuduh zina. Namanya qadzaf. Dalam Islam yang melakukan tuduhan zina tidak bisa mendatangkan 4 saksi. Ya, 4 saksi ya Ustaz ya. Maka dia dicambuk. Yang walaupun dia beneran berzina, tapi dia nggak ngaku di depan pengadilan, Anda menuduh dia berzina, tapi tidak bisa mendatangkan 4 saksi mata. Bukan saksi video ya, bukan. Saksi mata. Harus saksi mata. Ya, dalam pengadilan harus saksi mata. 4. Nggak bisa mendatangkan, maka orang ini walaupun jujur, dicambuk. Dan orang yang berzina tadi selamat. Ini dalam syariat qadzaf. Dalam rangka apa? Agar tidak orang sembarangan menuduh orang lain zina. Ini fulan pezina. Ini kalau istilah sekarang mohon maaf sekali saya sebut, mungkin sering nyebut kata ini ya, di medsos banyak orang bilang lon itu ya. Banyak ya. Oh ini wanita gitu ya. Ada kata-kata lain juga dalam bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa ini nggak boleh. Dalam syariat kita dilarang. Yang terakhir, yang kelima, menjaga harta. Larangan apa yang paling utama kalau menjaga harta biasanya? Larangan mencuri. Dalam mencuri pun dalam syariat kita ada hukumannya. Apa hukumannya yang mencuri? Potong tangan ya, tapi nggak antum potong sendiri. Wah ini nyuri uangku, tak potong sendiri, nggak bisa malam-malam gitu ya, lagi tidur dia tak potong, nggak boleh. Ada pengadilannya, ya. Dan ada batas minimum, pernah kita jelaskan batas minimumnya rubu'u dinar, 1/4 dinar, 1 dinar sekitar 4 jutaan, yaitu sekitar berarti 1 jutaan lebih batas minimumnya secara uang ya. Dan juga disyariatkan bekerja, mencari harta yang halal, tidak boleh harta yang haram. Harta haram yang sekarang tersebar apa? Judi online, togel online, dan seterusnya. Merusak. Antum menang. Ustaz, saya pernah kan cerita, saya nanya ke orang yang suka judi ya, kecanduan. Sampean kalau menang dapat berapa Pak? Kata dia 20 Pak. 20 juta. Antum bayangkan, antum menang 20 juta itu antum ngambilin uangnya orang-orang yang lain itu. Mencelakai harta orang lain. Menang 20 juta, sekali menang Pak, gimana nggak nagih ya? Menang 20 juta, dipakai lagi, main lagi, sampai habis lagi, nggak balik. Ini kenyataan, dia cerita sendiri ke saya ya. Semoga orangnya bisa berhenti dari judi, saya doakan ya, amin. Dan juga teman-teman itu yang masih berjudi, dibuka akalnya, itu kadang ketutup ya, otaknya ketutup, nggak bisa ngelihat. Antum kasih tahu, kamu menang berapa, sekarang minus berapa, dibodoh-bodohi sama ininya ya.
Di mana-mana ini teman-teman sekalian, anggap ini sebagai sebuah kaidah. Dalam perjudian, bandar selalu menang. Catat baik-baik ini. Dalam perjudian, bandar selalu menang. Nggak mungkin rugi. Bahkan dalam sebuah cerita yang asli nyata, dikisahkan seorang yang ahli judi, dari Jepang kalau nggak salah, dia menang banyak, bandarnya kalah. Maka si bandarnya ini kerjasama sama pesawat. Pesawatnya dibuat mogok. Akhirnya dia nggak bisa pulang ke Jepang. Dia kemudian main judi lagi, diajak main judi lagi di penginapan. Dibikin kalah, bandarnya yang menang lagi. Pasti perjudian yang menang bandarnya, bukan orangnya. Kemudian juga larangan mengambil harta yang haram dari berbagai, salah satunya apa? Harta riba. Pinjol itu salah satunya. Rata-rata pinjol itu riba. Nggak ada yang nggak riba ya. Kecuali sedikit nggak nemu ya. Saya sampai sekarang yang pinjol nggak riba sulit sekali ya. Yang sekarang beredar di tengah masyarakat ini pinjolnya riba. Ustaz, tapi bunganya kecil, 100.000. Tetap 100.000 haram ya. 100.000 walaupun di mata Anda kecil, tapi di mata syariat itu haram. Wallahu a'lam bishawab. Semoga cukup di sini dulu. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat buat kita semua dan kita semakin menjalankan syariat ini dengan sebenar-benarnya, sebab dia manfaat buat kita di dunia apalagi di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.